Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Firman. Saya asisten dari Laboratorium Mineral Optik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai dari mikroskop polarisasi. Yang pertama itu polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi adalah cahaya yang terpolarisasi atau terpolaroid yang menjadi satu arah. Dan selanjutnya di sini ada mikroskopnya. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian-bagian dari mikroskop. Yang bagian pertama yaitu di sini ada tombol power. Di sini kita akan mematikan dan menyalakan dari mikroskop. Selanjutnya di sini ada pengaturan untuk cahaya, di mana cahaya yang akan masuk ke mikroskop. Di sini pengaturannya. Selanjutnya di sini ada pemutar kasar dan halus. Di sini pemutar kasar untuk menaik turunkan step secara halus. Ini dia, dan di sebelahnya ini dia pemutar kasar, di mana step itu dia akan menaik turunkan secara kasar untuk memfokuskan pada objek. Selanjutnya di sini ada iluminator, di mana iluminator ini meneruskan cahaya untuk ke objek, di mana iluminator kita meneruskan cahayanya untuk langsung ke objeknya. Yang di atasnya selanjutnya di bagian dari iluminator, di bagian dari atasnya di sini ada diafragma iris, yaitu dia yang mengatur dari datangnya cahaya dari iluminator untuk diteruskan ke objek. Di sini kita bisa lihat di sini diafragma iris. Selanjutnya di sini ada meja preparat, di mana kita bisa menyimpan objek untuk objek yang mau diteliti. Di sini dia meja preparat. Di sini ada stek untuk pengunci dari sayatan atau objek yang akan dilihat. Di sini ada goniometer. Goniometer ini berfungsi untuk memutar 360 derajat dari objek. Ini ada pengunci di sebelah dari meja preparat, pengunci meja. Selanjutnya di sini ada lensa objektif. Lensa objektif itu terbagi atas 4 pembesaran. Pembesaran 4 kali, pembesaran 10, pembesaran 20, dan pembesaran 40. Selanjutnya lensa kondenser, di mana lensa kondenser ini meneruskan cahaya untuk ke lensa objektif, sehingga lensa objektif diteruskan ke meja objek. Ini dia lensa kondensernya. Selanjutnya di sini adalah aksesori plate sebagai tempat kondensator baja kuarsa, keping gipsum, dan keping mika, yaitu berfungsi untuk mengetahui posisi indikatif suatu mineral. Di sini yaitu upper polar yang sering disebut dengan analisator, terletak di atas lensa objektif, terbuat dari lensa polaroid, mempunyai arah getar saling tegak lurus terhadap arah getar polarisator. Jika analisator tidak terpakai maka disebut dengan nikol sejajar. Maka sebaliknya dari analisator jika digunakan maka disebut dengan nikol silang. Di sini kita bisa lihat di kamera atau komputer. Selanjutnya di sini yaitu Bertrand lens atau lensa Bertrand, yaitu terletak di atas analisator yang penggunanya dengan cara ditekan dan ditarik, dan ketika kita menekannya akan kelihatan dari pengamatan konoskop dan difokuskan ke lensa okuler. Selanjutnya yaitu lensa okuler, merupakan tempat mata melihat objek. Terbuat dari 2 buah lensa cembung yang dirangkai dalam satu unit pada lensa okuler, dan terdapat benang silang yang saling tegak lurus di dalamnya yang di bagian kanan. Bisa lihat. Dan selanjutnya di sini adalah pengaturan pada kamera.
pengaturan pada saat kita tekan secara full, maka akan kelihatan secara kasat mata melalui dengan lensa okuler. Ketika ditarik setengah, maka kelihatan akan dari lensa okuler dan komputer, pengamatan dari lensa okuler dan komputer. Ketika ditarik secara full, maka kamera akan terlihat secara komputer dan tidak untuk lensa okuler. Selanjutnya di sini adalah kamera, di mana kamera ini akan tersambung dari mikroskop ke komputer untuk melihat dari bahan riset. Di sini yaitu pengaturan cahaya untuk pengamatan sayatan poles. Cara penggunaannya itu dimatikan terlebih dahulu dari mikroskop dan mengaktifkan pencahayaan untuk sayatan poles. Di sini kita bisa lihat cahaya dari atas akan muncul. Di sini pengamatan dari sayatan poles. Jadi khusus untuk sayatan poles. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bergeser ke mikroskop polarisasi yang tipe NPL B107B. Dari tipe yang kemarin itu dia skalanya untuk skala riset. Jadi ini dia skalanya untuk praktikum atau skala lab. Di sini saya akan memperkenalkan dari bagian-bagian dari mikroskop tersebut. Kita melihat dari segi bawahnya. Di sini ada base. Di sini ada base. Dan di base itu terdapat dengan adanya tombol power. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Di sini ada tombol power yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mikroskop. Dan di sebelahnya dari tombol power itu ada pengaturan untuk cahaya, di mana datangnya cahaya untuk mikroskop polarisasi ini. Kita bisa lihat di sebelahnya, ini dia. Ini. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada eliminator. Eliminator ini berfungsi untuk memberikan cahaya atau sumber cahaya pada mikroskop. Selanjutnya di sini ada lower polar. Di sini lower polarnya terdapat dari diafragma iris. Kita bisa lihat di atas dari eliminator. Ini dia penerus cahaya atau pengatur cahaya datangnya dari eliminator ke objek. Di atasnya kita bisa lihat meja preparat, di mana meja ini berfungsi untuk terletaknya sayatan untuk diamati. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada vernier atau pengunci untuk menstabilkan meja preparat. Dan di meja preparat juga terdapat mechanical step untuk pengunci pada sayatan yang mau diamati atau yang ingin diamati. Ini bisa lihat. Selanjutnya di sini ada lensa objektif. Lensa objektif yang di sini terdapat 3 lensa. Yang pertama itu 4 kali, pembesaran 4 kali. Kita bisa lihat teman-teman, pembesaran 4 kali. Yang kedua pembesaran 10 kali, dan yang ketiga pembesaran 20 kali. Berbeda dari mikroskop skala riset kemarin. Kemarin dia mempunyai 4 lensa objektif atau pembesaran 4, dia sampai 40. Jadi pembesarannya dia sampai pembesaran
4 kali, 10 kali, 20 kali, dan 40 kali. Kalau sekarang dia tipe mikroskop polarisasi NPL 107B, dia mempunyai 3 pembesaran. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, di atas itu kita bisa lihat dot polar. Dot polar ini dia ketika menunjukkan dia 0,0 mili berarti dia nikkel sejajar. Ketika dia digeser sampai ke 90 berarti dia nikkel silang. Di sini kita bisa lihat. Di sini tempatnya geseran untuk pengetahuan nikkel sejajar dan silang. Di sini teman-teman kita bisa lihat selanjutnya lensa backtrend, di mana lensa backtrend ini berfungsi untuk memperbesar gambar referensi atau bantuan dari gambar mikroskopnya yang bersambung dengan lensa okuler. Di sini ada lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi untuk melihat objek atau yang paling utama dari mikroskop ini, dari lensa okuler. Di sini kita bisa mengatur sebagaimana jarak atau bagusnya yang diinginkan untuk melihat objek. Itulah pembahasan materi pertama mulai dari pengenalan mikroskop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.